Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah penulisan feature Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Marilah pertemuan kali ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut ilmu yang kita dapat barokah. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah pengertian feature, yang kedua adalah karakteristik penulisan feature. Oke, kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian feature. Dalam beberapa literatur tidak ada pengertian yang baku tentang feature. Saya cenderung menggunakan pengertian yang disampaikan oleh Gunawan Muhammad dalam bukunya Seandainya Saya Wartawan Tempo. Kenapa saya menggunakan buku ini? Yang pertama adalah Gunawan Muhammad merupakan penulis feature yang saya anggap baik di Indonesia selain Dahlan Iskan dan sebagainya. Kemudian Tempo sendiri merupakan majalah yang menginisiasi adanya tulisan feature di media massa. Selain berpedoman pada buku ini, Anda boleh menggunakan literatur yang lain. Saya tidak membatasi bahan bacaan Anda, bahan literatur Anda untuk menambah khasanah keilmuan khususnya tentang penulisan feature. Ada beberapa jurnal internasional dan nasional yang dapat Anda baca, Anda unduh, kemudian Anda pelajari tentang feature itu sendiri. Menurut Gunawan Muhammad, dalam buku ini disebutkan bahwa feature merupakan artikel kreatif yang cenderung subjektif, kemudian berisi tentang sesuatu informasi yang bersifat hiburan maupun kejadian dalam aspek kehidupan. Dalam pengertian lain, feature merupakan tulisan yang mengaduk perasaan seseorang. Poinnya adalah, feature merupakan tulisan ringan yang cenderung menghibur daripada bersifat menginformasikan, dan cenderung melihat sesuatu dari sisi menariknya daripada sisi pentingnya. Sebenarnya, feature berada dalam dua posisi. Yang pertama sebagai berita, yang kedua sebagai tulisan atau karya cerita. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa ada feature news dan ada feature story. Feature news, yaitu berita feature, adalah sebuah feature yang mengiringi sebuah strike news. Ada pula yang menyebutkan bahwa feature news adalah sebuah penangkapan peristiwa dari seorang wartawan yang kemudian ditulis secara ringan. Sedangkan feature story adalah cerita yang direncanakan sejak awal, yang ditulis menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti. Yang perlu digarisbawahi adalah baik feature news maupun feature story merupakan sama-sama produk jurnalistik, sehingga semua tulisannya dibuat berdasarkan fakta di lapangan. Tentu kita masih ingat bahwa beberapa produk jurnalistik diantaranya adalah strike news, kemudian feature, kemudian opini. Lalu apa bedanya antara strike news dengan feature? Menurut sifatnya, strike news merupakan tulisan yang mudah basi. Misalnya, berita Presiden Jokowi yang divaksin pertama kali. Jika ditulis strike news, maka berita itu sudah tidak laku pada hari ini. Jika itu ditulis sebagai sebuah feature, misalnya seorang wartawan mengambil angle mengenai perasaan seorang dokter yang menyuntik lengan Jokowi. Contoh lain yang paling dekat dengan kita adalah demonstrasi penolakan pembayaran UKT oleh mahasiswa UIN di kantor rektorat beberapa waktu lalu. Jika dibikin strike news, berita penolakan pembayaran UKT tersebut akan basi jika dibaca hari ini, apalagi minggu depan atau bulan depan. Namun, wartawan yang jeli akan membuat sebuah tulisan feature dari demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tersebut. Misalnya saja, ini misalnya, demonstran yang berada di depan rektorat tersebut rata-rata menggunakan sepatu yang bermerek, baik itu lokal brand maupun internasional. Bisa juga reporter lain dalam aksi demonstrasi tersebut membuat tulisan feature tentang bagaimana susahnya mahasiswa mengikuti kuliah daring. Misalnya dia mewawancarai seorang mahasiswa dari desa, setiap
ada kuliah daring, dia harus memanjat genting untuk memperoleh sinyal. Atau dia harus lari ke balai desa untuk mendapatkan sinyal WiFi. Dari kacamata saya, feature merupakan tulisan yang mengaduk-aduk perasaan. Bagaimana seorang reporter atau penulis feature itu dapat menggunakan matanya sebagai mata pembaca, telinganya sebagai telinga pembaca, hatinya sebagai hati pembaca. Sehingga apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang ditulis itu merupakan benar-benar dirasakan oleh pembaca. Dalam perkembangan media massa, khususnya koran, feature sekarang menjadi andalan. Mengapa? Koran tidak dapat memburu berita yang ada di media online. Untuk itu, koran membutuhkan berita yang mendalam namun ringan. Koran sekarang menampilkan sisi lain dari sebuah berita, tidak mengesampingkan strike news, namun koran kini melengkapi dengan fitur yang amat baik. Misalnya terkait banjir di Jakarta beberapa waktu lalu. Jika koran hanya memberitakan tentang bagaimana banjir itu terjadi, berapa luasan yang terdampak, kemudian siapa saja yang mengunjungi posko-posko bantuan, memberikan bantuan, kemudian berkunjung kepada masyarakat, itu pasti tertinggal dengan media online. Namun jika koran itu memuat feature, dia menggambarkan bagaimana seseorang terjebak 3 hari 3 malam di genteng rumahnya misalnya. Kemudian menunggu bantuan tak kunjung datang, hingga akhirnya ada seorang relawan yang kebetulan lewat, lalu memberitahu kepada relawan yang lain untuk mengevakuasi orang tersebut. Seperti itulah gambaran tulisan feature. Selanjutnya, bagaimana menulis feature? Bagaimana cara menulis feature akan saya sampaikan di pertemuan pekan depan. Saya kira sekian untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.